anak-anakku sayang. Assalamualaikum. Kembali bersama Bunda Ninong Slina, gudangnya resep para pebisnis kuliner Indonesia. Bunda lagi dalam perjalanan mau ke Cianjur karena Bunda sudah janji untuk sharing resep setiap hari Rabu dan hari Jumat. Nah, khawatir Bunda nggak keburu ngeditnya, jadi Bunda bikin video sambil di jalan. Di video kali ini Bunda akan sharing cara menggoreng gurame filet yang crispy. Bunda hanya menggunakan tepung maizena dan tepung tapioka. Yuk ikuti sampai selesai videonya ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Gurame goreng tepung ini crispy di luar, empuk di dalam, minyak bekas menggorengnya pun tetap jernih. Cara membuatnya sebagai berikut. Ini daging ikan gurame yang sudah dipotong-potong dari satu ekor ikan seberat 1100 gram. Setelah dipotong-potong seperti ini menjadi 33 potong. Atau silahkan potong sesuai selera ya. Kalau beli ikan gurame, Bunda suka minta difiletin langsung oleh penjualnya. Tulang belulang dan kepalanya suka Bunda simpan di freezer untuk suatu waktu Bunda buat pepes atau buat sop atau buat ikan asam pedas. Segar. Setelah ikan selesai terpotong, lalu dicuci bersih dan ditiriskan ya supaya tidak bau amis. Lalu ikan dibumbui oleh 2 gram garam, 2 gram penyedap jamur, dan 1 gram lada halus. Supaya lebih tidak bau amis, Bunda tambahkan 1 sendok makan air jeruk lemon atau air jeruk nipis, atau cuka juga bisa. Kalau cuka cukup 1 sendok teh saja ya. Kemudian diaduk sampai bumbu merata dan didiamkan kurang lebih 15 menit, bisa di lemari pendingin atau di suhu ruang. Fungsinya supaya bumbu meresap. Setelah bumbu meresap, kemudian masukkan 1 butir putih telur. Putih telur ini yang berfungsi merekatkan atau menempelkan tepung, juga menjadikan tepung menjadi crispy. Setelah terbalut putih telur, ikan gurame filet ini akan tampak menjadi lebih licin seperti ini ya Kak. Sekarang ikan gurame filet yang sudah berbumbu ini siap dibalut tepung untuk selanjutnya digoreng. Ini campuran tepung maizena dan tepung tapioka dengan perbandingan 2:1. Kemudian masukkan ikan filet yang sudah berbalut bumbu satu persatu. Lalu aduk menggunakan sendok yang masih kering ya Kak, supaya tepung tetap kering. Selanjutnya, ikan yang sudah terbalut tepung ini dipindahkan ke dalam wadah yang lain untuk dilakukan peremasan supaya tepung menempel sempurna. Seperti ini ya Kak. Lakukan sampai kira-kira tepung menempel kuat di permukaan ikan. Lakukan peremasan yang lebih kuat supaya tepung semakin kuat menempel. Jika menginginkan tepung yang lebih tebal, setelah tepung menempel seperti ini, bisa dicelupkan kembali ke dalam kocokan putih telur. Kemudian ditabur lagi oleh tepung dan diremas kembali. Tapi kalau tidak suka terlalu tebal tepungnya, cukup seperti ini saja. Kalau Bunda tidak suka terlalu tebal tepungnya. Ayo, siapa yang sama kayak Bunda yang tidak suka terlalu tebal tepungnya? Subscribe dong buat Bunda. Terima kasih. Ini bisa juga digoyang-goyangkan ya. Nah, seperti ini. Gunakan tepung tapioka dan maizena ini, tepungnya menjadi renyah dan jadi tidak terlalu tebal kulit tepung. Jadi rasanya enak. Jadi supaya terasa ikannya. Ini juga udah cukup kok. Sudah enak segini.
Seperti ini, nanti kan lalu goreng sampai kuning keemasan. Ini sudah mulai mengering, tapi masih berdecis airnya ya, tanda kandungan air di dalam ikan masih banyak. Minyaknya sudah tidak berdecis. Nah, ini seperti ini sudah cukup. Dan ini setelah didinginkan nanti bisa di frozen ya, bisa disimpan di freezer. Goreng terus sampai kering. Anak-anak juga ini pasti suka. Sudah cukup ya. Ini tadi ada yang meletus, jadi airnya keluar, air dari dalam ikannya keluar. Ini sudah garing. Cantikan. Diambilin ya, seperti ini ya. Setelah itu masukkan lagi. Kita mau semuanya dulu boleh. Kaget. Tips yang bisa Bunda sampaikan, jangan diaduk kuat dulu sebelum tepung mengering. Nah, jadi cukup diaduknya seperti ini saja dari arah bawah, jangan diaduk kuat ya. Biarkan dulu tepungnya mengering baru boleh diaduk. Biarkan kokoh dulu supaya tepung yang menempel pada ikan tidak lepas. Juga minyaknya harus banyak ya Kak, jadi harus terendam oleh minyak. Proses pembuatan dalam jumlah banyak ini bisa dicicil Kak. Misalkan ada pesanan catering sebanyak 500 porsi. Nah, pembuatan ikan goreng tepungnya ini bisa dicicil misal setiap hari 50 porsi. Nah, setelah dingin dikemas di dalam wadah yang baik, kemudian dibekukan di dalam freezer. Jadi ketika akan dipergunakan tinggal menggoreng kembali. Ini hasil gorengan yang ketiga say. Nih, minyaknya aja masih tetap kuning ya. Ini aslinya lebih kuning lagi, lebih jernih. Nah, seperti itu ya say. Menggoreng ikannya nih tidak hitam ya, ini kuning, aslinya lebih putih. Nah, seperti ini itu bekas tepungnya mengendap di dasar panci. Kali ini Bunda akan kasih tahu cara membuat saus asam manis yang simple, yang tidak banyak bumbu. Bunda hanya memerlukan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih dan jahe. Masukkan saus tomat secukupnya, ini pakai kira-kira aja, baru masukkan air secukupnya juga, dikira-kira aja, karena saus tomat ini sudah terasa manis dan terasa garam, jadi tidak perlu lagi menambahkan garam ataupun penyedap. Udah cuman begini aja, udah matang, sudah mendidih, matang, sudah disiram. Nanti bisa dikasih garnish irisan timun, cabai, daun bawang, wortel dan lain-lain. Oke, ini masih rasa saus ya. Ini sudah begini aja sudah enak kok. Tidak perlu menambahkan garam ataupun penyedap apalagi ya, cukup tambahkan gula pasir saja.